pola pikirnya itu adalah gimana sih buat besok makan. Surip and Friends Podcast. Balik lagi di Surip and Friends Podcast. Kali ini aku gak sendirian, ditemenin sama seorang ahli ekonomi, Muhammad Putra Hutama. Halo Tam. Halo, assalamualaikum teman-teman Arif. Nggak dong, yang dengerin juga bukan Di teman-teman podcast gua Arif. doang. Oh iya benar. Fansnya Arif. Fans, ya ampun. Amin lah, semoga banyak fans ya. Enggak juga sih, ya siapapun lah mau dengerin atau enggak. Muhammad Putra Hutama, kenalin dulu dong diri lo tuh siapa, Tam? Oh iya, nama saya Muhammad Putra Hutama. Udah kayak lamaran kerja aja nih, kayak interview kerja. Nama gue Muhammad Putra Hutama. Gue biasa dipanggil Tama. Terus gue sekarang lagi S2 di Corvinus University of Budapest, jurusan International Economy and Business. Terus apalagi deh? Paling gitu sih. Gila. Dan sekarang gue udah nikah. Oh, udah nikah. Jadi buat listener, sayang sekali Bapak ganteng ini tidak available ya. Tapi nggak tahu kalau dia mau available di tikungan-tikungan tertentu sih. Jangan lah Pak. Ngurus satu aja susah Pak. Ngurus satu aja udah ribet ya. Setuju sih kalau gue gitu ya. Makanya orang kalau misalnya mau kan? nikah 2, 3, 4 itu aja satu aja susah. So-soan mau ngurus 2, 3, 4. Apalagi nggak kebayang kalau lagi corona kayak gini lo harus ngurus 2, 3, atau 4 ya. Nah iya apalagi itu. Kalau misalkan bisa dijadiin satu rumah enak juga. Kalau misalnya pisah-pisah ribet kan. PSBB. Ini nggak boleh PSBB. nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lo nggak bisa datengin bini 2, bini 3. Wah chaos tuh, jadi perkara rumah tangga. Bener, makanya satu aja deh. Udah cocok itu. Wah nanti gue di telepon lagi. Nah kalau denger dari jurusan lo International Economics, kayaknya lo wah ahli banget ekonomi nih. Satunya juga Unpad kan, kita kan satu alma mater nih, kita sama-sama Unpad. Dan lo ESP ya? Gue ESP. We are one. Pembangunan. Oh ekonom banget. Udah siap nih kayaknya kalau balik buat jadi Menteri Ekonomi di 2024. Insya Allah, kalau apes-apes jadi menteri lah katanya. Oh mantap. Sekarang kan gitu sudah menjabat kan di PPI Dunia sebagai ketua komisi ekonomi ya? Ya itu juga betulan Pak sebenarnya diajakin ya udah dia mau. Tapi emang sebenarnya di komisi ekonomi seru sih anak-anaknya dan kebanyakan juga yang lebih rata-rata kalau misalkan anak di komisi lain tuh S1 ya S1 S2. Kalau di komisi ekonomi tuh ada lengkap gitu loh, Rip. Ada S3-nya ada. S3-nya itu ada berapa orang? 4 orang. S2-nya itu ada 4 orang juga. Malah S1-nya itu S1-nya nggak ada malah. Jadi benar-benar S2, S3. Jadi ya gitu deh. Nambah ilmunya banyak. Keren banget dong ya. Berarti kolaborasinya cukup oke. Ada S1 ada 1 orang. Sorry. Ada 1 orang. Ada. Berarti kolaborasi banget dong ya. Bener, 1, 2, 3. Keren banget. Dan karya lo juga udah oke menurut gua. Kayak kemarin baru beres champion kan. Oh iya, alhamdulillah baru beres. Sukses kan? Bisnis. Alhamdulillah insya Allah. Oh, iya. Anak-anaknya juga senang ngikutin acaranya. Dan improve gitu loh Rip. Sebenarnya nih, dulu kan acaranya si Hadid ya. Dulu tahun pertama tuh dibuat sama Pak Hadid. Emang tujuannya untuk ngebuat pengennya tadi tuh pengen buat webinar tentang bisnis, tapi kayaknya kurang gitu loh misalkan cuma buat webinar atau seminar online. Enakan tuh kita ngasih kurikulum gitu loh untuk pembelajaran orang tentang bisnis, basic bisnis. Nah akhirnya kita buat kayak ada mentor gitu. Nah kalau yang sekarang sama konsepnya dengan zamannya si Pak Hadid, tapi lebih dikembangin aja. Jadi kita ada target outputnya apa. Kita target outputnya adalah proposal business plan, proposal bisnis gitulah, rencana bisnis kayak hitung-hitungan bisnis dan kayak outlook lu tentang bisnis lu bakal gimana. Terus kayak sektor bisnisnya pun lebih disingkatin. Oh oke. Berarti bisa sampai kayak bangun bisnis canvasnya seperti apa dong ya? Oh iya benar. Jangan kan bisnis canvas, Rip. Sebenarnya sampai untuk hitung-hitungan financial proyeksi keuangan lah ya sebutannya. Proyeksi keuangan itu juga udah kita ajarin juga di acara itu. Jadi emang udah insya Allah sih udah siap dengan
dengan pelatihan yang udah kita berikan gitu. Oh keren banget dong, bahkan sampai ini ya tadi gue mau ngomong apa jadi lupa. Bisnis kanvas, terus pitching. Kalau sampai pitching gimana? Diajarin pitching juga nggak? Sudah Pak, kita pitching terakhir tau nggak siapa bintang yang ngisi kelasnya? Siapa? Pak Hadid. Staff bukan, si Hadid mah mentor dia. Yang jadi pengisi kelas terakhir, yang pengisi kelas terakhir tentang bisnis pitching itu staff ahli Kementerian Pariwisata. Dulunya zaman periode sebelumnya jadi wakil kepala Bekraf, Pak Riki Pesik. Oh, Pak Riki Pesik. Bener, dia tuh udah banyak pengalaman banget kan tentang jadi juri, dia bisnis udah lebih dari 20 tahun. Asosiasi tuh udah mantep banget lah pengalamannya beliau, apalagi wakil menteri, waktu itu wakil Pak Bekraf kan. Dia tuh pasti banyak banget pengalamannya, dan itu jadi pengalaman yang luar biasa banget buat teman-teman peserta pelatihan bisnis champion kemarin. Wih, keren banget. Dan lo juga ngeluarin buku ya bareng tim lo ya sekarang? Insya Allah, kita langsung nulis lagi nyari sponsor. Mahal, Pak. Lumayan sih memang tentang ini kan, tentang UKM kan? UMKM. Jadi yang mikro pun kita bahas. Jadi ini bisa diaplikasikan sama yang mikro pun. Oh gitu. Oh bahkan justru yang dimana usaha-usaha itu mulainya dari UMKM yang paling memungkinkan ya, paling fleksibel. Bener. Dan tapi sebenarnya kalau misalkan lanjut. Sebenarnya kalau misalkan UMKM itu ya Rip, kayak kadang-kadang UMKM tuh kayak mulainya susah, kayak waduh takut gagal. Sebenarnya UMKM tuh gak usah jauh-jauh deh. Kita beli gorengan aja di mang-mang gerobak gitu ya. Itu juga UMKM dia. Tapi emang permasalahannya adalah di Indonesia itu mindsetnya tuh kayak gini. Pertama kita buat usaha dari gerobak dulu. Nanti habis dari gerobak kita buka warung kecil. Habis buka warung kecil kita buka restoran gitu ya. Habis buka restoran yang rada bagus dikit, kita buat rukonya yang ada tingkat gitu, terus baru masuk ke mall. Jadi kayak kalau misalkan tuh ada step-stepnya. Sedangkan sebenarnya kalau misalkan ngomongin UMKM tuh tanpa harus ke sana gitu ya stepnya, tanpa harus punya restoran besar atau misalkan di mall, di gerobak pun kita bisa sukses sebenarnya kalau misalkan mindset itu diubah. Nah di situ sih kita pengen ngasih gambaran kalau misalkan asalkan bisnisnya efisien dan bagus buat sebutannya efisien dan visible buat dilaksanain, itu tanpa harus jadi gede-gede, itu profit kok gitu. Iya, contohnya kayak gerobak-gerobak sekarang udah mulai banyak ya, kayak franchise. Kalau kita lihat dulu atau zaman ada kayaknya di Bandung lo juga di sana kayak Sabana dulu, terus apalah yang gerobak-gerobak gitu. Baba Raffi ya, kalau menurut gue kayak selama lo punya signature dan lo mau develop dan punya competitive advantage, lo pasti sukses. Asal nggak ngikut-ngikutin terus gitu ya. Benar. Apalagi ya, sama satu lagi sih menurut gue permasalahan di UMKM di Indonesia, khususnya yang mikro. Coba deh, lo kasih uang 15 juta ke mang-mang gorengan, misalnya kayak tukang gorengan gitu. Lo kasih uang 15 juta. Dan lo kasih kesempatan dia buat ngembangin bisnisnya dari 15 juta. Itu sebenarnya nggak bakal dia kembangin buat bisnis gorengannya, Ri. Malah dia tuh kadang-kadang ya beli buat cicilan motor atau dia beli apa. Jadi bukan kadang-kadang pola pikirnya itu adalah gimana sih buat besok makan. Sedangkan kalau misalkan bisnis itu kayak at least lo punya rencana untuk setahun ke depan, untuk at least 5 tahun ke depan. Ke depan aja udah pendek ya. Mungkin dia harus berpikir untuk mengganti oli bekasnya itu untuk dia goreng ya, kan udah oli bekas banget, udah hitam banget kayaknya, tapi itu yang bikin enak sih. Makanya sebenarnya itu kayak gitu nggak sih yang harus kita ubah gitu loh. Karena ya sejujurnya Indonesia tuh tulang punggung perekonomiannya tuh UMKM gitu loh. Jadi kayak banyak banget 60% dari pendapatan Indonesia atau GDP ya bahasa kerennya tuh ekonominya. Itu 60% dari UMKM, yang jenisnya UMKM. Dan kalau kita ngomong pengusaha Indonesia, tipenya tuh 99% tuh UMKM, Rif. Jadi kayak kebayangan banyak banget tuh UMKM. Tapi masalahnya adalah kalau misalkan banyak banget. Tapi kalau misalkan kita compare tuh ya dengan Thailand, dengan apalagi yang saya baca, gue baca tuh ada Korea sama Cina, kita tuh masih kalah jauh dari soal UMKM sumbangsi ke ekspor.
kita tuh masih jauh banget dari negara itu. Artinya apa? Artinya ada salahnya kan, ada salahnya. Iya. Itu sih Pak Arif. Akhirnya kok jadi serius sih kita lagi ya? Ya nggak apa-apa dong. Tapi kan ini ilmu banget, menarik gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat juga gitu di bener UMKM banyak banget kita bisa lihat pedagang-pedagang franchise kayak gitu bejibun banyak banget gitu ya, apalagi di Bandung kemarin gue baru pulang tuh kayak ya bentar-bentar udah ada franchise baru gitu, kayak semuanya berkembang. Tapi kalau misalnya memang untuk ekspor, nah yang gue dengar katanya untuk ekspor tuh kebijakan untuk ekspor itu sangat sulit gitu loh, jadinya memang nggak bisa up kita ke internasional, iya nggak sih? Sebenarnya sih bukan, menurut gue emang pasti adalah maksudnya yang harus diubah dari khususnya kebijakan untuk ekspor gitu ya, misalkan kesulitan kayak standarisasi segala macam. Tapi sebenarnya kuncinya itu emang si pelaku usahanya sih, menurut gue ya. Sebenarnya perannya pemerintah adalah membuka jalur gitu loh. Jadi dia cari kerjasama dengan negara-negara lain melalui, kalau misalkan lo pernah dengar namanya bilateral trade agreement. Jadi misalkan kayak gue pengen ngirim barang gue ke Amerika nih, terus katakanlah tarifnya itu dengan tarifnya di Amerika itu 8% gitu. Nah pemerintah tuh mengusahakan gimana caranya biar produk-produk Indonesia masuk ke Amerika atau ke negara lain tuh bisa 0% gitu loh. Nah itu peran pemerintah menurut gue. Tapi kalau misalkan standar dari produknya diterima sama masyarakat di negara tersebut, misalkan katakanlah di Hungaria gitu ya, pengen masukin kopi gitu. Tapi kalau misalkan emang standarnya dan yang disukain oleh masyarakat sini nggak suka, mau tarifnya juga 0% ya nggak bakal kirim, nggak bakal ada yang beli juga. Itu sih Pak, sebenarnya emang dari si pelakunya juga harus berkembang juga. Ya, mindset pelakunya juga bukan hanya sukses di Indonesia, tapi harus worldwide juga ya. Dan kayaknya itu cuma beberapa orang mungkin dari 100 cuma 5, kayak 5 aja mungkin udah bagus. Iya bener, makanya dikit banget. Yang mendominasi kan emang perusahaan besar kan, corporate besar. Kayak ekspor Astra gitu kan, otomotif, atau kelapa sawit, kita kan penghasil kelapa sawit besar tuh, kelapa sawit. Kayak Kala Group gitu ya, yang banyak banget agriculture, agro-produknya ya, dan Sinarmas. Bener. Iya itu akhirnya yang bisa penetrasi pasar keluar ya. Kenapa ya? Apakah emang nggak ada gitu untuk UMKM dibantu ke arah sana sampai saat ini, atau ada tapi emang orangnya aja nggak mau gitu? Sebenarnya ada sih, emang sebenarnya ada, tapi emang mungkin kayaknya belum, kalau menurut gue ya, belum kompetitif banget gitu loh. Jadi orang itu maksudnya jarang banget yang bisa hampir semua orang tuh melakukan itu loh. Dan mindsetnya, balik lagi ke mindsetnya, pola pikirnya. Karena UMKM kita yang tadi gue bilang, gue nggak mengkerdilkan atau mengecilkan pemahaman pola pikir UMKM ya, tapi rata-rata yang tadi gue ceritain, kadang-kadang yang khusus yang mikro atau yang kecil lah ya, itu mereka hanya berpikir gimana caranya untuk makan besok gitu loh. Jadi jualan sekarang untuk makan besok. Sedangkan tuh banyak banget loh untuk kolaborasi itu, apalagi anak-anak muda ya kayak kita sekarang. Kita bisa buka jalan. Dan menurut gue sih emang berkembang terus sih, Rip. Jadi bukan yang sekarang tuh bukan makin turun gitu ya, UMKM sekarang yang makin naik ininya prospeknya. Banyak yang bisa jadi pelaku ekspor impor juga. Tapi masalahnya dengan adanya COVID sekarang ya mau gimana lagi Pak? Udah mungkin juga sama aja, udah turun-turun lagi kali ya. Kacau deh COVID. Ya, keok sih ya, akhirnya kayak krisis global lagi, kayak mungkin 2008 ada krisis, kita 98 kena krisis, tapi sebenarnya waktu 98 dan 2008 UMKM justru penyelamatnya, iya nggak sih? Correct me if I'm wrong. Benar. Karena emang balik lagi Rip, kalau misalkan lihat dari krisisnya, kalau 98 2008 kan tuh karena krisis keuangan kan, dan itu penyebabnya juga awalnya dari US. Kalau krisis 98 kan krisis Asia gitu ya, karena Thailand sama Indonesia lah, rupiah, dan ada politik kan kalau 98 ya, misalnya itu kita bicara ada politiknya juga, dan itu memang terjadi di hari itu atau di minggu itu gitu. Terus misalkan kerusuhan 2 hari ya, mungkin ya berapa hari, saya nggak tahu, saya masih kecil gitu, beres gitu. Kalau yang 2008 kita nggak terlalu berasa karena itu bangkrutnya dari salah satu perusahaan besar di US, di Amerika, namanya Lehman Brothers. Itu bangkrut, terus efeknya ke yang lain-lain gitu ya, perusahaan besar lainnya. Nah kalau ini balik lagi, orang nggak bisa keluar Pak, orang sakit, orang nggak bisa keluar,
yang jualan tadinya bergantung sama misalkan katakan dia baru bisa balik modal tuh kalau ada 100 pengunjung gitu seharinya, tapi ternyata nggak bisa, ya hancur jadinya. Kurva BEP dia berubah ya. Benar. Jadi kalau misalkan kita lihat strukturnya tuh ya, struktur krisisnya ini tuh udah kayak perang. Jadi kayak cuma bedanya kalau perang tuh hancur infrastruktur, kalau sekarang tuh enggak. Tapi ya nggak bisa ketemu sama orangnya. Kesehatan udah, makanya serem sebenarnya. Ya akhirnya balik lagi ke kreativitas ya. Ya balik lagi ke bisnis plan-nya ya, dan set targetnya seperti apa. Kalau misalnya dia udah pernah punya set target ke arah online atau e-commercing dan segala macam, mungkin akan lebih mudah untuk dia shifting ke situ, atau mungkin akhirnya memaksa dia untuk shifting ke situ. Akhirnya kalau gue lihat nih kayak banyak teman-teman gue yang kerja di sektor-sektor tersebut, kayak yang jualan-jualan kopi mulai jadi jualannya delivery tapi yang kopi seliter, setengah liter, kan jadi unik gitu loh sekarang. Akhirnya walaupun itu banyak banget ini ya yang ngikutin, mungkin yang kayak gorengan-gorengan bisa dipadukan juga sebenarnya kalau misalnya dia bisa mengemasnya dengan lebih unik gitu. Sebenarnya bisa deh. Jadi kita pada berubah itu ke frozen gitu loh, ke frozen food. Jadi kayak iya benar. Ada teman gue juga yang akhirnya dia dari gerobakan dia lebih memutuskan untuk frozen, untuk produksi frozen karena lebih safe mungkin ya. Benar. Jadi dan orang juga karena diem di rumah, udah gue goreng-goreng sendiri lah atau manas-manasin sendiri. Target pasarnya akhirnya tahan lama kan. Benar. Dan resiko si penjualnya pun lebih dikit ya, karena nggak akan basi. Itu mungkin lebih resiko untuk basinya lebih sedikit gitu, karena bisa disimpan kan di kulkas atau gimana. Tapi yang paling yang nggak ketemu nih ya cara yang bisa beradaptasi dengan si COVID ini, khususnya UMKM yang misalkan dia punya, ada cerita teman gua di Lampung, saudaranya itu ada yang punya ini bungalow, tau nggak sih, kayak guest house gitu. Oh oke. Dalam sektor pariwisata ya. Pariwisata, wah itu yang benar-benar hancur beberapa bulan ini, awal tahun itu nggak ada pengunjung sama sekali. Benar. Terus sama sih. Barber. Sektor paling hancur ya kayaknya sedunia ya, kayak pariwisata itu nggak hanya. Pariwisata udah paling hancur sih sebenarnya. Iya, sampai kayak Virgin Airline kan dia sampai mau jual pulaunya itu. Jadi emang udah benar-benar parah. Kayak pariwisata emang udah paling kenal lah, kita udah tahu emang orang nggak bisa gerak. Tapi barber itu juga sama. Jadi kayak potong rambut, ada temen gue juga dia punya usaha potong rambut, itu juga nggak bisa, dia harus tutup karena PSBB ya. Kalau misalnya di Indonesia kan katanya bahasnya PSBB ya. Iya PSBB. Yang udah PSBB orang masih tetap aja farewell sama McDonald aja. Itu nggak jelas itu. Nggak paham lagi. Aduh. Giliran yang naik mobil sebelahan ditangkep ya, dimarahin. Giliran kayak gitu nggak dibubarin. Lucu emang. Aduh, padahal yang naik mobilnya serumah juga gitu kan. Iya. Aduh. Ya, gimana kalau naik mobilnya pick up, masa ditaruhnya di belakang coba? Enggak, misalnya naik motor naik motor itu masa mau ditilang juga naik motor? Iya makanya. Ada Gojek udah keok kan, tapi sebenarnya Gojek tuh masih terselamatkan dengan GoFood dan segala macam. Sebenarnya kayak partneringnya aja udah sekarang makin oke gitu ya, dengan adanya Gojek dan Grab yang dia udah punya arah Go Market ya dan segala macam kan, yang Go Market apalah itu yang dengan GoFood dan sebagainya. Mestinya sih bisa lebih banyak kerjasama lagi, apalagi dengan fintechnya mungkin sekarang udah keok karena yang orang nggak bisa datang dengan bayar langsung gitu. Tapi itu juga sebenarnya gue amazed juga sih Tam, kayak begitu gue balik ada tukang cilok yang digerobak dorong-dorong bayarnya pakai GoPay, kayak anjir apaan nih? Iya emang canggih banget. Keren sih, menurut gue udah keren banget sih. Maksudnya Indonesia tuh kita emang yang untuk mengikuti teknologi gitu ya, memanfaatkan teknologi itu udah top lah. Seenggaknya itu udah top banget. Maksudnya sampai yang tukang gorengan. Pas gue juga balik gitu tahun lalu. Itu gue beli nasi uduk tuh ya di Lampung, kan gue balik ke Lampung. Itu beli nasi uduk tuh udah ada scan barcode GoPay. Kayak mereka tuh ngasih harganya tuh masih harga yang 8.000 gitu loh nasi uduknya. Sedangkan kalau misalkan waktu itu ada promo-promo ya, kayak 50%. Gue sampai ngasih tahu, nih Pak, lihat nih, harganya nasi uduk Bapak tuh murah banget nih gara-gara GoPay. Kayak gue bilang, udah Pak naikin aja harganya biar untung-untung dikit gitu kan, kayak gitu. Iya, jangan kan gitu ya Tam. Keren sih. Gue juga kan pakai nasi uduk, tapi ya akan pakai bebek dan segala macam, terus gue bayar kan.
Si penjualnya bilang, bayarnya pakai OVO aja katanya. Soalnya dapat cashback 30%, lumayan kan katanya. Lah, kok justru penjualnya yang nyuruh murahin harga? Kayak di situ gue lucu aja sih. Kayak, oh gitu ya Bu ya. Oh iya. Untung di situ gue udah ngerti pakai OVO, walaupun sebelumnya gue nggak ngerti ya. 2 hari lalu tuh gue kayak 2 hari sebelumnya tuh kayak gue ke satu merchant, terus nyuruh bayar pakai OVO, gue kasihin handphone gue, Mbak, gue nggak ngerti pakainya gimana, gue 2,5 tahun gak balik. Udah tiba-tiba Indonesia kayak gitu, kayak hello apaan nih. Gue kampung banget. Keren kan sebenarnya. Coba di Budapest aja belum. Kita di sini belum ada kan kayak scan barcode gitu. Apa udah ada ya? Kita jarang sih karena pakai ini ya, karena pakai OTP. Tapi at least udah lebih ke arah ininya, lebih ini kali ya, lebih payless-nya kali menurut cashless-nya kali yang lebih banyak. Cashless-nya. Dan maksudnya semuanya terorganisir dalam bank. Kalau kita kan fintech-nya bercampuran kemana-mana gitu kan, tidak terarah. Kalau menurut gua sih gitu kali ya. Benar. Dan malah menurut gua nih ya, kalau misalkan kita ngomong krisis lagi tuh, misalkan ini kejadian, kalau menurut gua nih ya, misalkan ini kejadian di tahun 2000 berapa ya, 2002 gitu, menurut gua pasti bakal gak siap banget, Rick. Kayak WFH, mana ada dulu Zoom. Buset, gue dulu waktu zaman SD tuh kalau misalkan mau pakai internet ya, tau gak sih lo yang pakai telepon kabel rumah, bener. Terus yang ini 080984 kali itu tau gak sih lo? Telkomnet instan, pakai dial up terus gak bisa nerima telepon, bakal mahal banget telepon lo, yang akhirnya kalau gue itu udah kepaksa banget harus lihat di situ dan malas ke warnet. Ya udah deh baru ke situ gitu kan. Jadi seenggaknya kita beruntung sih di saat kayak gini ya, kena ada krisis kesehatannya. Dibanding waktu tahun dulu mungkin kayaknya bakal nggak ada Gojek. Terus kalau misalkan kita mau berhubungan sama orang tuh lewat SMS atau telepon gitu kan. Sekarang ada Messenger ya, kayak WA, ada Line gitu ya, yang gratis gitu. Ada Zoom juga gratis gitu kan. Jadi lebih enak. Kok dulu kayaknya nggak kebayang sih. Bakal lebih susah lagi sih kayaknya. Padahal baru ini banget ya, wacana WFH tuh Bappenas mau ngelakuin WFH kepada karyawan di 2020 dan akhirnya jadi WFH nasional semuanya WFH. Akhirnya mau nggak mau dipaksa siap ya. Lucu aja sih. Tapi nah ini mumpung lo sebagai ekonom nih, gimana sih pandangan lo terhadap krisis ini gitu loh? Sehancur apa sih ekonomi kita gitu karena krisis ini? Ya emang sebenarnya sih kalau misalkan ngomongin ekonomi tuh, ya ekonomi nggak bakal bisa harus ada asumsinya gitu, Rip. Kayak kita belum tahu nih kapan sih selesai dari, bukan selesai COVID hilang gitu ya, seenggaknya terkendali lah. Jadi kita nggak yang separno ini loh, kayak keluar tiba-tiba udah bebas kayak di Wuhan nih ya, katanya bebas, udah nggak ada lagi si corona, tiba-tiba udah buka tuh Disneyland kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu deh, kalau nggak salah Disneyland bukan sih di Wuhan. Nggak tahu, gue juga nanti mungkin buka tiba-tiba berapa hari kemudian ada yang kena lagi, tumbuh lagi yang positif corona. Terus di Korea Selatan tuh nggak salah, udah berapa minggu nggak salah. Sorry gue takut salah. Udah beberapa hari udah 0 kasusnya yang positif corona. Tiba-tiba karena ada apa gitu yang berkunjung ke klub malam. Oh iya, yang itu jadi naik lagi sekarang. Klub-klub di Taiwan buka, terus juga ada beberapa pemuka agama pengen balik lagi, ngumpul lagi gerejanya. Nah, akhirnya mungkin entah mutasi ataupun si virusnya ada, awalnya orang ini nggak kena, terus akhirnya mungkin emang keadaan saat itu sakit kali ya. Gue juga nggak ngerti banget gitu ya. Gimana sih maksudnya si virus ini bisa ini lagi, karena memang yang paling benar itu vaksin sih. Tapi ya vaksinnya sendiri susah juga kan gitu sampai saat ini. Iya, parah sih. Ya mungkin kalau misalkan lo pernah denger juga yang teori kayak konspirasi lah, apa-apa itu. Tapi ya kalau misalkan ngomongin ekonomi, ya kita tuh pertama ekonomi itu yang balik lagi adalah dari ekspektasi orangnya. Itu yang salah satu apa ya sebutannya ya. Kayak harga saham nih ya, harga saham pembentuknya dari ekspektasi si pembeli saham. Kalau misalkan wah ke depan nih profit bakal turun nih perusahaan ini, orang pada jual ya bakal turun kan harga sahamnya. Sama juga ekonomi, kalau misalkan kita berekspektasi ke depannya bakal jelek gitu ya walaupun dengan ada variabel lainnya itu bakal jelek. Tapi menurut gue sih kalau udah seperti saat ini tuh banyak banget yang bisa berbeda pandangan, itu pasti banyak banget lah. Maksud gue kalau misalkan ngasih pandangan
ya adalah mungkin yang ini berbicara seperti ini, B berbicara seperti ini, yang si A tuh harusnya bilang ini kita harus lockdown gini, yang si B ngomong enggak kita nggak boleh lockdown, nanti ekonomi bakal gini. Ya sebenarnya ada plus minusnya sih antara dua itu, karena ya gimana ya, kayak kita lihat di mana sih yang negara lockdown, Amerika kan lockdown juga kan, sampai sekarang pun dia masih yang tertinggi gitu. Jadi nggak ada yang tahu pasti gimana cara yang pas, cara yang paling benar untuk nanggulangin si corona ini, bahkan dari sisi ekonominya, karena masih belum bisa kebaca gitu loh ini arahnya kemana. Makanya kan banyak juga nih yang dilakukan oleh pemerintah. Yang gue tahu kan ada relaksasi bunga bank, terus peringanan pajak, baik pajak penghasilan, penghapusan pajak penghasilan, atau pajak si perusahaannya. Terus ada juga yang dikasih bantuan prakerja, kartu prakerja itu kan. Ya terlepas dari sisi ini ya Rip ya, pro and cons-nya, pro kontranya dan praktek di bawahnya seperti apa ya. Benar, itu juga kan ya kadang-kadang juga yang gue lucu tuh ada aja, misalkan kayak ini tuh dari mana sih yang kemarin tuh kalau nggak salah bupati mana gitu ya, di Jawa, yang dia tuh sebenarnya hand sanitizer bantuan Kementerian Kesehatan, tiba-tiba diganti dong sama dia si stikernya, foto pakai muka dia itu ya, yang katanya itu salah tukang stiker nempelin. Itu kocak banget sih, itu kacau sih. Itu kocak banget Rip, menurut gua. Kayak gimana ya, bisa kayak gini masih image jadi ada orang yang mikirin, makanya masih aja ada orang yang berpikir untuk seperti itu. Maksudnya kayak ya belum tentu lu masih hidup gitu, karena ini kan orang tuh nggak pandang bulu ya. Jadi mau dia bercitra seperti apapun, dia pemilihannya kapan ya masih belum tahu, masih wassalam kan. Rada lucu sih menurut gue kadang-kadang. Ya, pilkada aja masih tanda tanya nih, katanya diundur Desember, apakah akan ada atau enggak juga nggak ngerti juga. Mungkin juga sudah seharusnya KPU men-save pilkada lewat Zoom, apanya lewat Zoom. Jadi mungkin udah harus dipikirin juga sama KPU untuk pemilihan secara online gitu ya. Benar sih. Yang kayak PP Hungaria lakuin aja Rip. Kemarin kan Pak Arif yang jadi jadi ketua komisi pemilihan umum ya. Bukan ketua Pak, kita semua anggota. Oh iya, semua anggota. Iya maksudnya ya, tapi itu dengan menggunakan yang simple gitu ya. Sebenarnya menurut gue, dan gue juga waktu kemarin itu PPLN juga gitu, kalau ngomongin pemilu ya memang sudah seharusnya untuk bisa di shifting gitu dengan beberapa skema-skema tertentu, dan memang akan ada dan yang lebih untuk R&D-nya, tapi ya harus dimulai. Kalau nggak sekarang apa lagi sih? Dan sebenarnya dengan teknologi yang sekarang sudah bisa lebih murah kok gitu. Dan berapa persen sih sekarang warga yang buta teknologi? Menurut gue kayak sampai kampung aja udah pada pakai smartphone, iya nggak sih? Bener. Orang yang anak-anak bocah Rip, yang dulunya tuh kok kita dulu kan main layangan ya tuh, atau main bola gitu di lumpur. Sekarang anak bocah main PUBG, anak-anak bocah di gang-gang kecil ya main PUBG, main TikTok. Yang di kampung kalau gue lihat TikTok yang sekarang ada banyak banget cabe-cabean kali ya, anak-anak yang dari kampung gitu. Ya maksud gue ya kalau dulu tuh nggak mungkin gitu loh hal itu ada, kayak sekarang ada, berarti kan ada teknologi udah nyampe sana. Mungkin ya paling berapa persen sih yang memang daerahnya susah banget teknologi gitu ya, misalkan sorry to say kayak di Indonesia Timur gitu, memang sampai saat ini beberapa masih sulit gitu. Tapi menurut gue bisa aja misalnya di kerjasama dengan dengan misal katakan Telkomsel gitu, ataupun beberapa partner komunikasi untuk nyediain satelit, dan misalnya ada tempat teman umum di desa gitu, jadi semuanya online di situ gitu ya. Tapi kan at least di desa kan di sana lebih aman lah dibanding di kota kayak kita udah jelas Jakarta, dan at least Jawa tuh udah kayak zona merah lah, satu Jawa bisa dikatakan. Mungkin tidak tepat satu Jawa ya, maksudnya Jawa tuh lebih zona merah dibanding pulau-pulau lain gitu. Bener kayak gitu. Bener sih, setuju gue Rip. Iya kan, dan chaosnya lagi Jawa tuh pusat ekonomi gitu sampai sekarang, yang sebenarnya sudah harus kita bisa geser ke tempat-tempat lain, pulau lain. Jadi nggak kan pulau ini juga nggak jadi kan pemindahan ibu kota katanya. Ya udah mungkin entah diundur atau gimana ya, mungkin dananya sekarang harus ke COVID dulu kali ya. Kita lihat gimana kalau nggak salah ya, gue tuh kemarin sempat baca deh, kalau nggak salah ya,
kalau nggak salah Pak Jokowi itu udah menandatangani kalau misalkan Jakarta itu masih jadi ibu kota sampai tahun 2039 apa berapa ya? Nanti kita cek deh Pak. Kalau nggak salah tuh masih jadi panjang gitu, jadi nggak di zaman dia berubah gitu loh, jadi akhirnya jadi dia benar 2039. Berarti kalau tata ruang 2039 berarti 19 tahun udah masuk RPJMN kalau gitu, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Benar. Ya benar. Memang harus masuk RPJMN sih. Bukan RPJMN dong, Rip. RPJP ya, yang panjang. RPJP 50 tahun deh kalau nggak salah, Tam. Enggak, RPJMN yang menengah tuh 5 tahun, Rip. Oh, oke. Itu 20 tahun. Oke. Iya, maksudnya sih, maksudnya kalau masuk RPJP, at least RPJMN lah gitu ya. Tapi udah paling benar masuk RPJP karena emang tidak mudah membangun kota, shifting dan segala macamnya akan membutuhkan proses panjang. Benar. Baik kalau COVID ini dengan krisis. Mungkin dengan krisis ini lebih tertunda. Nah, gue pengen tahu lagi nih perspektif lo mengenai apa yang dilakukan pemerintah nih untuk menstimulus stimulus ekonomi di masa ini udah oke belum sih? Apa aja sih yang dilakuinnya? Yang kita tahu tadi, yang udah gue bilang kan, kalau misalkan yang pemerintah lakuin tadi bantuan langsung tunai, terus pokoknya melalui stimulus itulah tadi, uangnya untuk prakerja, bantuan langsung tunai, yang memberikan cash ke masyarakat terbawah, terus juga memberikan kartu prakerja itu kan, pelatihan, terus ngasih bantuan juga orang yang kena PHK, terus melakukan untuk dalam sektor bisnis tuh pemerintah juga melakukan relaksasi bunga, terus juga pemerintah juga berusaha nih dari BI juga sama nih menurunkan tingkat suku bunga. Pokoknya banyak lah kebijakan moneter yang diambil. Dan pemerintah juga yang gue tahu juga sekarang itu juga lagi menyiapkan dana juga nih untuk pemulihan. Tapi belum, ini ya, kemarin gue ngelihat ada story-nya salah satu anggota DPR yang saya follow juga lagi membicarakan itu dari Komisi 11. Itu sirip sebenarnya kalau dari pemerintah ya yang gue tahu. Kalau misalkan ngomongin efektif apa enggak, balik lagi Rip, sebenarnya kalau misalkan mau mengkritik tuh bisa banget, mau kita kasih masukan tuh bisa banget gitu. Tapi menurut gue di saat kayak gini tuh kita emang trial and error sih, karena nggak ada yang tahu pasti apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi kita hanya melihat, oh ini sesuai dengan teori ini, atau ini sesuai, oh ini pernah dilakukan seperti ini emang. Baiknya adalah seperti ini. Misalkan katanya orang pada bilang nih, pada hoaxnya kan, wah Indonesia mau mencetak uang. Gak sesimpel itu Bambang, gue mikirnya gitu. Gak sesimpel itu. Nah itu mas semua ada hitung-hitungannya. Makanya gue uang ntar kayak 98 lagi, chaos. Nah, makanya itu dari mana? Gak kayak gitu konsepnya. Makanya gue, ya gitulah. Tapi kalau misalkan ngomongin efektif apa enggak, implementasinya sih menurut gue. Kalau yang udah dilakukan pemerintah tadi, melakukan kartu prakerja, tuh oke banget. Yang memberikan bantuan untuk pelatihan, memberikan cash untuk orang yang di PHK atau yang belum dapat kerja gitu ya. Tapi balik lagi implementasinya gimana sih? Misalkan melalui pelatihan bisnis yang katanya lewat salah satu platformnya mantan staf khususnya presiden. Itu kan juga salah satu hal yang lucu ya. Maksudnya kayak gue kemarin buat acara pelatihan bisnis dia gratis bisa. Masa nggak mau sih digratisin juga gitu loh. Ya walaupun emang banyak juga pegawainya ya butuh uang juga ya. Tapi maksudnya nggak sebesar juga. Nah emang yang harus kita kritisi emang implementasinya sih, bukan kebijakan implementasinya lagi. Ya terlepas dari bayar atau tidaknya ya, tapi seberkualitas apa dan implementasinya seperti apa gitu ya. Bener banget. Implementasi pokoknya kunci itu menurut gue yang kita kritisi adalah mungkin kebijakan apapun yang diambil tuh kita nggak tahu bisa baik atau enggak. Yang harus kita kritisi adalah implementasinya yang saat ini sih. Kayak relaksasi bunga, itu bener nggak sih semua orang merasakan yang tadi tuh bunga pembayaran utangnya jatuh temponya itu bisa diundur apa enggak? Dia bisa melakukan restrukturisasi apa enggak? Misalkan pajak itu semua orang nggak diambil pajaknya apa untuk sektor yang terdampak ya kan? Terus apakah BLT itu misalkan yang dijanjikan misalkan let's say berapa kilogram beras, apakah nyampe segitu? Apakah tepat waktu? Yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya implementasi lebih bukan ke kebijakannya malah. Kebijakannya menurut gue sih oke-oke aja yang dilakukan pemerintah.
udah difikirkan lah ya untuk menggunakan kebijakannya. Nah, kayaknya kalau udah bosan banget kayaknya semua orang kalau misalnya dengerin apa sih yang harus dilakuin sekarang apa-apa, tapi kayak ya udahlah, balik lagi kita awasi dan kita kritisi implementasinya gitu kan, paling utamanya kuncinya nih. Tapi kalau misalnya what should we do next after the crisis gitu loh, apa sih yang harus dilakuin gitu untuk recovery itu, apa sih kebijakan seperti apa, atau apa yang kita harus lakuin, kebijakan moneter seperti apa gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk setelah pasca COVID nih, maksudnya kalau udah terkendali, itu seenggaknya pemerintah udah ada tadi yang tadi gue bilang, katanya itu ada pemulihan ekonomi, program pemulihan ekonomi yang sebesar berapa ratus triliun kalau nggak salah anggarannya. Gue belum tahu pasti ya, soalnya ini masih belum ada publikasinya, maksudnya belum ketok palu dananya berapa. Kan tuh biasa kalau di masa anggaran kan harus ke anggota DPR ya, dan itu masih prosesnya masih panjang. Emang seharusnya nanti untuk pemulihannya ya balik lagi, pasti ada subsidi dari pemerintah untuk si bisnis-bisnis ini. Terus apakah nanti pemerintah buat program yang tadi kartu prakerja, apakah bisa juga nih sebenarnya dari kartu prakerja ini untuk orang-orang yang telat ini bisa langsung disalurkan ke bisnis-bisnis. Terus misalkan pemerintah memberikan insentif baru untuk para pengusaha baru gitu. Pengusaha yang baru mau masuk, baru mau bermain di situ, dikasih insentif dikasih insentif baik berupa mungkin insentif pajak atau misalkan dikasih bantuan modal gitu kan, sebagai subsidi modal gitu. Dan kalau menurut gue sih ya pasti balik lagi, kalau misalkan kalau udah kebijakan untuk recovery ya butuh anggaran yang besar gitu, Rip. Iya. Dengan APBN kita yang hanya kurang lebih 2.500 T ya, mungkin at least minimal 10% kali ya. Menurut lo berapa persenan? Gue gak bisa bilang sih berapa persennya butuh dari APBN, karena pemerintah pun kan itu kue APBN kan udah banyak banget ya, maksudnya untuk ke pendidikan udah, kesehatan udah, militer dan lain-lain. Tapi emang sebenarnya sih berapa persennya itu nggak penting, tapi emang dari nilainya sih, Rit. Kalau kita compare dengan negara-negara lain itu emang besar-besar ya, kayak Malaysia aja. Gue nggak tahu tepat ininya ya. Kemarin tuh gue sempat diskusi juga kok, pernah ada ikut gue jadi salah satu narasumber juga di acara sama COVID ini juga, tentang COVID. Kemarin gue megang PPT, ini sekarang gue nggak megang PPT, jadi takut salah datanya. Itu kalau nggak salah Malaysia tuh berapa kali lipat anggaran untuk penanggulangan COVID. Di sini penanggulangan COVID bukan hanya untuk ini ya, bukan hanya untuk sektor kesehatan ya, sektor ekonomi juga, maksudnya penanggulangan orang yang terdampak, terus turunnya perekonomian itu juga dianggarin sama pemerintahnya. Mungkin di Indonesia masih di bawah Malaysia gitu. Gue nggak tahu tepat berapa berapa ininya, jumlah uangnya, tapi kita masih jauh di bawah Malaysia untuk anggaran penanggulangan COVID itu. Gitu sih sebenarnya. Negaranya segede gini ya. Iya, memang budgetnya pun terbatas. Memungkinkan nggak sih kalau misalnya kita menarik kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar dengan CSR dan kayak gitu? Nah itu bisa banget tadi kan. Kalau misalkan hal seperti itu ya baik lagi, mungkin pemerintah bisa melakukan misalkan dari kartu prakerja tadi yang tadi gue bilang kan, bisa aja disalurkan kepada si perusahaan-perusahaan besar. Bisa aja misalkan pemerintah menanggung 50% gajinya gitu ya dari anggaran, agar menjadi insentif gitu loh bagi perusahaan besar untuk merekrut orang-orang baru gitu. Kan kadang-kadang untuk merekrut orang baru kan tuh resiko juga ya, karena harus bayar gaji, ternyata takutnya nggak sesuai dengan ekspektasi hasilnya. Nah, mungkin pemerintah bisa bantu untuk bayar gaji dulu tuh. Itu yang dilakukan Jerman kalau nggak salah. Jadi Jerman tuh pemerintahnya membantu untuk menggaji karyawan-karyawan yang terancam PHK. Jadi biar nggak di PHK, pemerintah menanggung dulu. Nah menurut gue sih itu yang bisa dilakukan sama pemerintah, kerjasama dengan si perusahaan itu, CSR itu. Tapi balik lagi pasti nanti akan siapa tahu nih apa yang gue saranin, mungkin kedepannya nanti ada perubahan. Begitu sih, Rip. Ya, dengan variabel-variabel tertentu yang terjadi saat itu pasti akan ada hal-hal lagi mungkin yang akan dengan asumsi. Bener banget. Kayak contoh dari bisnis. Mungkin bisnis yang kayak sekarang nih, yang paling gue mau bicara lagi nih, yang kayak IO aja, event organizer atau wedding organizer, udah hancur banget Rip sekarang. Berapa banyak uang yang mungkin dia udah DP-in dulu si misalkan kayak
siapa gitu yang dekorasinya gitu, udah di DP-in dulu. Mau nggak mau gimana caranya dia balik uangnya sedangkan udah dibayar gitu kan. Paling dari schedule. Jadi ya WO sekarang juga kasihan. Tapi emang kedepannya sih kalau misalkan yang menurut gue ya, kedepannya pasti standarisasi dari kesehatan tuh orang jadi mengharapkan standar yang tinggi akan kesehatan. Artinya kalau misalkan mempunyai produk pun harus memiliki standar-standar kesehatan yang bagus. Misalkan lo punya laundry kiloan gitu, ya lo harus yang standar kesehatan yang bagus gitu. Misalkan disinfektan segala macem. Atau misalkan lo punya perusahaan gorengan gitu ya. Mungkin gorengannya nanti bakal naik harganya karena lo pas masak pun yang bakal pakai sarung tangan, terus kayak masker gitu kan. Jadi orang-orang ya mungkin pakai oli bekas gak? Atau enggak? Ya pasti bakal kritis tuh kayak olinya lagi. Ini minyaknya gimana? Udah lama nggak? Apa segala macam. Jadi kayak ya orang-orang jadi lebih aware sama kesehatan. Mungkin itu juga jadi salah satu bisnis ke depan ya, untuk perubahan apa sih yang bakal dilakukan oleh para pembisnis gitu, Pak Arif. Akan selalu ada kesempatan intinya sih ya kayak gitu. Jadi tergantung gitu ya. Terakhir deh Tam, yang paling harus dibenerin ketika setelah selesai ini apa duluan? Maksudnya apa yang dibenerin? Sektor mana duluan yang harus benar-benar dibangun? Selain kesehatan ya jelas gitu. Kalau menurut gua ya UMKM dong. Maksudnya bisnis selain pertama kesehatan tuh emang menurut gua sih nggak ada yang harus duluan ini atau itu. Mungkin lebih ke arah prioritas mungkin. Misalnya perusahaan apa dulu yang dibantu sama pemerintah gitu, perusahaan atau siapa sektor mana. Tapi menurut gue sih yang paling penting adalah mungkin prioritasnya adalah UMKM yang harus dibantu pemerintah. Karena UMKM pertama dia yang paling besar menyumbangkan dia yang paling besar memberikan lapangan kerja untuk penduduk Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, UMKM tuh ya tadi tulang punggung itu yang menopang si GDP kita atau pendapatan nasional kita itu ya si UMKM gitu loh, secara simpelnya. Jadi menurut gua tadi kalau misalnya ngomongin masalah sektor apa yang harus dibenahi khusus ekonomi ya, kita nggak bisa ngomongin sektor, mungkin sektor semua harus dibenahi pasti. Tapi yang harus dibantu adalah yang UMKM-nya dibandingin perusahaan-perusahaan besar. Begitu sih kalau menurut gue, Rip. Oke deh. Ya, nggak kerasa sih kayak kok ngobrol sama lo. Kenapa sih? Apa nih? Gue mau nanya juga dong. Apaan? Lo tujuan buat podcast apa sih, Rip? Tujuan buat podcast gue kayak pengen mewadahi aja sih obrolan-obrolan teman-teman gue yang mungkin kayak punya punya teman yang susah untuk speak up tentang perspektif dia gitu. Ya mungkin biar semua orang tahu gitu ada banyak perspektif di dunia ini, dan baik lagi tadi bener tidak ada hal yang benar dan salah, itu relatif tergantung ininya sendiri, variabel apa yang dia pakai untuk mereka berpikir gitu. Dan gue pengen kayak semua perspektif tuh ya nggak ada yang salah dan benar, tapi gue pengen mengajarkan kayak kalau lo ada banyak perspektif dan lo semoga bisa dewasa menerima banyak perspektif itu, dan balik lagi yang harus diawasi adalah implementasinya bukan kebijakannya ataupun perspektifnya gitu ya. Kalaupun lo nggak setuju dengan perspektifnya ya silakan kritisi perspektifnya, bukan lo menjadi tidak suka dengan orangnya sih aja sih. Benar. Tapi memang oke sih, maksudnya kayak buat podcast ini Rip ya. Jadi kita ngobrol tuh nggak ngobrol warung kopi gitu loh, ngobrolnya tuh bisa didengerin orang. Justru kayak kok gue ngerasa setiap kali gue nongkrong banyak banget obrolan berkualitas, kayaknya nih obrolan yang akhirnya nggak bisa pernah masuk ke ranah yang lebih baik gitu loh. Makanya gue mengajak ngobrol nongkrong ya, walaupun kita lewat Zoom saat ini gitu. Ya udah ayo gue siarin gitu. Mumpung gue udah ada satu kelebihan bisa melakukan ini sekarang gitu. Bener, lo kan udah siap banget penyiar. Nanti promoin ini gue buku. Oh iya nih buat kalian nih kalau mau menjadi sponsor bukunya Tamat tentang UMKM, dan kayaknya ini bakal bagus banget. Apalagi menurut Tama juga UMKM ini harus dibentuk lagi, harus diperbaiki, harus distimulus banget setelah COVID, dan mungkin panduannya adalah buku ini. Jadi kalau bisa mau sponsor gimana nih, silakan.
Kalau mau sponsor sebenarnya kita sih sebenarnya sponsor tuh harapannya yang perusahaan gitu Rip, atau UMKM gitulah yang mau support. Kayak kita waktu itu bukanya sih donasi tuh 5 juta. Tapi kalau misalkan mau sumbangan sukarela juga bisa banget sih sebenarnya. Atau beli bukunya lah, simpelnya beli buku aja. Karena kita juga sebenarnya dari penghasilan buku ini murni 100% itu untuk penanggulangan COVID. Jadi penulis editor itu sama sekali tidak mendapatkan royalti, dan yang kita keluarkan pembiayaan buku ini hanya untuk biaya desain dan biaya minimal cetak dari si penerbit. Cuma itu doang sih sebenarnya. Kalau mau dan kita emang rencananya juga pengen bagi-bagi gratis. Atau kalau mau sponsor gimana? Bisa hubungin ke WA gua. Bisa banget ngomongin WA gua. Atau misalkan ada sponsor yang kira-kira ini yang kayak oke nih perusahaan ini, atau ini kayaknya bisa dibantu untuk dimasukin kisah suksesnya UMKM-nya, itu bisa banget hubungin WA gue aja. Atau misalkan gue mau beli bukunya nih, nanti kita bakal buka kok kita penjualan bukunya akan insya Allah bakal lewat kitabisa.com. Jadi sekalian kita misalkan dia mau beli 2 gitu, satunya untuk disumbangin ke remaja masjid gitu, itu bisa banget karena kita akan membuat program itu sih. Kayak ada giveaway juga, jadi ada yang bayarin, nanti kita giveaway ada charity lagi juga, ada charity lainnya ya selain COVID juga udah charity, tapi charity-nya banyak banget. Jadi nanti gue taruh nomor WA-nya Tama di deskripsi, bisa dikepoin. Atau mungkin ada Instagramnya atau apanya, bisa ngepoin lebih gitu. Oh, Instagram buku UMKM-nya belum ada kebetulan, Rip. Okay. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kepo-kepo, bisa lewat PPI, Instagramnya PPI Dunia sih. Oh gitu, oke. Nanti ada di deskripsi Instagram PPI Dunia, sama yang paling penting WA-nya Ketua Komisi Ekonomi, Pak Muhammad Putra Utama ini. Mantap. Segitu aja, emang ngobrol sama lo gak akan ada habisnya sih. So, lanjut lagi di episode selanjutnya.